Kakek menyuruhku keluar dari desa untuk menemuimu. Apa? Kamu mau datang menemuiku? Kamu tahu aku tinggal di mana sekarang? Baterai ponsel hampir habis, nanti kita bicara langsung. Sudah selesai ditemukan. Ternyata di mana Prince sekarang? Ini adalah karya asli dari Wu Daozi, pelukis suci zaman dinasti Tang. Lukisan kuda yang gagah memang luar biasa. Barang ini setidaknya bernilai satu rumah, kan? Ah, tidak. Hanya sekitar 3 juta saja. Kalau lukisan kuda gagah ini juga bisa dihargai lebih dari 3 juta. Uang orang kota memang benar-benar gampang didapat. Ah, pepatah bilang, kan? Lukisan bagus cocok dipadukan dengan wanita cantik. Hari ini kakak bawa lukisan ini sebagai mahar. Haha. Kakak Wan, kamu sudah pertimbangkan bagaimana? Wan Jie, maukah kamu menikah denganku? Terimalah lukisan terkenal ini. Jangan usil dong. Aku tidak akan menikah denganmu. Aku menikahimu karena aku menghargaimu. Lukisan ini saja bisa membuat 100 wanita mengejar aku. Ah, kamu ini. Ah, kamu harus ganti rugi lukisanku. Xiao Chao, Wang Jie, jangan takut. Aku datang. Kamu harus mengganti lukisanku. Jangan takut, Xiao Chao Wang Jie. Aku datang. Anak ini ingin jadi pahlawan, ya. Lihatlah siapa yang punya wilayah ini. Tunggu, di mana lukisanku? Ah. Lukisanku seharga 3 juta. Anak ini sudah selesai. Menjual kalian berdua pun tidak sebanding dengan harga itu. Aku akan cari cara untuk mengganti rugi. Kakak Wang, tidak perlu mengganti rugi. Lukisannya palsu. Palsu. Anak kecil, lukisan ini aku beli seharga 3 juta. Kalau kamu bilang palsu, berarti memang palsu. Hehe, anak kecil, kamu kepanasan. Buka mata lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini apa? Plastik, plastik. Plastik, Lukisan terkenal dari dinasti Tang, Lukisan terkenal dari dinasti Tang di rumahmu menggunakan plastik modern, kan? Meskipun lukisan ini palsu, tetap saja aku mengeluarkan 3 juta untuk membelinya. Jika kalian merusak lukisanku, jangan harap bisa pergi. Kecil, hati-hati. Hanya beberapa anak buah saja. Anak buah, serang dia. Patahkan kakinya. Kamu. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kamu harus bayar ganti rugi atas gangguan kepada kakakku. Kamu harus bayar ganti rugi atas gangguan kepada kakakku. Bayar ganti rugi saja. Baiklah, saya bayar 4 juta. Apa 4 juta? Hari ini, mau kau bunuh aku juga tidak bisa membayar. Oh, kalau begitu, aku akan memenuhi permintaanmu. Jangan, kakak, aku hanya bercanda barusan. Aku akan bayar. Kakak, ini benar-benar sudah keterlaluan. Kodenya 68. Anggap saja ini sebagai ganti rugi karena aku mengganggu kakak ipar. Iya. Xiao Chao, kamu luar biasa sekali. Ayo, kakak mau traktirmu makan besar. Memberimu sambutan hangat. Oke. Xiao Chao, kali ini turun gunung mau ngapain? Ayahku minta tolong cari beberapa karya asli Wu Daozi. Sekalian, bantu anjing juga. Wan Ji dulu sering merawatku. Aku berencana bantu Wan Ji raih 1 atau 200 miliar. Hahaha. Xiao Chao, kamu tahu berapa 1 atau 200 miliar itu? Seluruh pasar barang antik di Ancheng tidak sebesar itu. Wan Jie, tenang saja. Aku punya kemampuan yang nyata. Besok kita akan membuka toko barang antik. Baik, terima kasih, Xiao Chao. Tapi sebelum itu, kamu perlu membeli sikat gigi dan handukmu sendiri ya. Kalau tidak, jangan harap bisa tinggal di sini. Aku akan pergi beli sekarang. Pelan-pelan saat keluar. Perhatikan keselamatan. Tenang saja. Hahaha iya, kamu. Xiao Wan, kamu mau apa datang ke sini? Kalau kamu tidak keluar, aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Berani kamu? HMPH, lihat saja pacar desa kamu itu. Menghancurkan aku sampai luka parah. Coba lapor polisi. Saya jamin anak itu akan dipenjara. Setidaknya 10 tahun. HMPH, jangan lapor polisi. Tidak lapor juga tidak masalah. Hahaha. Setelah minum botol ini, saya tidak akan lapor. Hahaha.
Kakak, kamu melakukan apa? Saya sudah mencampurkan obat ke dalam minuman. Jika tidak ada yang memberi kamu penawar, kamu akan mati karena terjebak dalam hasrat. Hahaha, berhenti. Xiao Sang, panas. Sangat panas, Xiao Xiao. Aku sangat panas. Kawan, bagaimana kabarmu? Aku. Apa yang terjadi padaku? Bagus sekali, Xiao Chao. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Kalau bukan karena saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tenang saja. Kawang tidak apa-apa kan? Saya harus keluar untuk mencari toko dan membuka toko online untuknya. Berhenti. Siapa kamu? Kamu yang memukul Jingge, kan? Bos saya ingin meminta kamu datang sebentar. Ini lagi Jingge yang menyuruhmu datang, ya? Mencari mati. Jalan di depan. Mau kemana? Bos kalian bukan orang bijak. Tuan Li sudah datang. Silakan, harimau hitam. Aku suruh kalian tangkap orang. Ini malah bawa pulang seorang tuan muda. Nak, kalau kau paham situasi, berlutut dan merangkak masuk. Kalau tidak, jangan salahkan tongkat listrik di tangan kami tanpa ampun. Sial. Bro, maju terus. Siapa itu? Aku rasa kamu juga bukan orang kekurangan uang. Yang bernama Jin itu, dia dibeli dengan apa sih? Uang. Xiao Jin itu adik kecilku. Kalau kamu berani pukul dia, aku pasti melindunginya. Black Tiger, maju. Bos itu. Kamu mau mendengarkan kemampuan Tuan Lin terlebih dahulu. Dengarkan apa? Kalian mencari mati. Anak muda, kamu punya kemampuan juga ya? Tapi bisakah kamu menghindari peluru? Ayo mati, Ini bukan cara bermainnya, Jangan berharap bisa menang, ya. Tidak benar, ayah. Ayah angkat. Tolong beri saya kesempatan hidup. Ayah angkat, saya menghormatimu. Mulai sekarang, bosmu adalah saya. Mengerti? Bangkitlah. Ayah angkat, silakan. Silakan, ayah angkat. Tenang saja. Mulai sekarang, kami semua adalah anak buahmu. Ya. Kamu bilang kamu punya banyak uang. Apakah di rumah ada barang antik? Hei, ayah angkat. Kamu mau berapa? Siapkan dulu beberapa ratus saja. Kalau sudah siap, beritahu aku. Jangan sampai membuatku kecewa. Baik, ayah angkat. Iya. Ayah baptis, nama saya Wan He. Namaku Wan He. Xiao Chao, kamu kemana? Kenapa tidak mengangkat telepon saya? Wan Jie, bukankah kamu mau membuka toko barang antik? Saya keluar untuk mencari lokasi toko untukmu. Kalau begitu, saya akan menemanimu melihat-lihat. Baiklah. Ayo. Kakak, kamu bagaimana menurutmu tempat ini? Lokasinya bagus, banyak orang lewat. Yang paling penting, ini masih di pusat kota. Orang-orang di sekitar sini tingkat konsumsinya pasti tidak rendah. Aku rasa ini cukup bagus. Tapi toko ini dari lihatannya sudah kelihatan mahal. Kita cuma punya 4 juta. Kayaknya nggak cukup ya? Kita cuma punya 4 juta. Kayaknya nggak cukup ya? Serahkan padaku. Baik. Dari mana asal orang desa ini? Segera pergi. Apakah kalian mampu membeli barang-barang di sini? Kamu apa sih? Berani sekali. Kamu berani memaki aku. Orang, keluarkan kedua orang desa ini. Kamu masih berani memukul orang. Kakakku adalah bos Wan Hewan. Kalau berani, panggil saja Wan He itu untuk coba. Kamu tunggu saja.
Halo, kakak. Ada yang bikin keributan. Cepat, datang ke sini. Kakakku segera sampai. Kamu jangan takut, ya. Siapa yang berani aniaya adik kecil keluargawan? Aduh, sialan, ayah. Siapa berani mengganggu adik kecilku dari segala dunia? Astaga, ayah angkat. Adikmu memang hebat. Mengganggu orang sampai ke aku. Ini semua salah paham, cepat minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf padahal aku tidak salah? Kalau disuruh minta maaf ya minta maaf. Maafkan aku. Toko ini bagus. Mengerti. Kakak, mulai sekarang toko ini milik Anda. Pintar. Silakan letakkan barang antik yang Anda siapkan di sini. Baiklah. Ayo, hati-hati di jalan. Kakak, kenapa kita harus sopan sekali sama orang kampung seperti dia? Kamu dulu tidak seperti ini. Adik bodoh, Jinling bukan ikan biasa di kolam ini. Lihat saja. Dia bisa membawa keluarga kita ke tingkat yang lebih tinggi. Kita akan ikut dengannya mulai sekarang. Wan He, anak ini memang cukup bisa diandalkan. Wah, Xiao Chao. Aku bahkan tidak berani bermimpi. Kita bisa membuka toko perhiasan sebesar ini. Aduh, Kak Wen. Apa istimewanya? Ini baru permulaan. Nanti kita akan punya toko kedua, ketiga. Bahkan bisa menguasai seluruh pasar barang antik. Tapi aku lihat barang antik di toko kita. Sepertinya cukup biasa saja. Tidak ada barang berharga yang bisa dibanggakan. Tidak terlalu menguntungkan untuk menarik pelanggannya. Lalu bagaimana dong? Oh ya. Segera pasar barang antik akan mengadakan acara penilaian barang. Nanti bisa coba-coba keberuntungan. Oke, Kak Wang. Nanti kamu tinggal di sini jaga toko. Aku jamin akan membawakanmu harta terbesar. Kakak, silakan masuk. Semuanya sudah aku siapkan. Yo Wan He. Ini dia kakak yang kamu kenal. Kalau cuma begini, pantas saja datang ke tempat ini. Lalu kamu sendiri apa? Dengar baik-baik, nak. Aku adalah dari keluarga Zhao, salah satu dari 4 keluarga besar di Wan City. Bukan orang seperti kamu yang bisa membandingkan. Kalau begitu, berarti kamu cukup kaya, ya. Uang, hal seperti ini. Bagi aku sendiri, hanya sebuah angka saja. Kalau begitu, berani tidak bertaruh dengan saya. Taruhannya adalah siapa yang lebih dulu memilih tulang yang paling berharga. Jika saya menang, semua biaya di sini ditanggung oleh Tuan Zhao. Tidak tahu diri. Kalau kamu ingin mati begitu saja, saya akan mengabulkan permintaanmu. Kalau kamu kalah, lutut di tanah dan belajar menyalak seperti anjing. Lalu teriak 3 kali Wanjia adalah sampah. Kalau kamu kalah, lutut di tanah dan belajar menyalak seperti anjing. Lalu teriak 3 kali Wanjia adalah sampah. Zhao Zichen, aku akan bayar nanti. Jangan lupa, seluruh pengeluaran akan ditanggung oleh Tuan Zhao. Ayo kita pergi. HMPH. Selamat datang semuanya dalam pertandingan penilaian harta. Siapa yang bisa mengidentifikasi harta paling berharga? Tidak hanya bisa memenangkan pertandingan penilaian harta, tapi juga bisa membawa pulang harta yang dipilih. Tunggu sebentar. Semua, berikan saya sedikit muka baik. Hari ini, saya akan bertarung 1 lawan 1 dengan anak ini. Astaga, Tuan Zhao dibesarkan dengan barang antik. Bocah ini berani menantang Tuan Zhao. Biarkan dia berbicara. Belum pernah melihat dunia, ya. Baiklah, mari kita panggil kedua peserta. Mulai. Ayo. Saya pilih ini. Baik, sekarang kedua peserta sudah memilih. Harta karun. Siapa sebenarnya yang lebih berharga? Kita tunggu saja hasilnya. Kamu duluan saja. Takutnya kalau aku mulai, kamu tidak akan sempat lagi. Seperti yang kalian lihat, aku percaya diri. Guci biru yang aku pilih ini dibuat pada akhir dinasti Tang. Harganya sekitar 2 juta. Pangeran Zhao, benar-benar mata tajam. Hanya 2 juta saja. Yang saya buat bernilai 1 miliar. HMPH. Bicara seenaknya saja. Kamu punya bukti apa? Mau bukti? Ya. Silakan lihat semua. Wah, indah sekali. Ini ternyata adalah legenda si harimau kembar. Ternyata ini adalah peoni burung dewa yang legendaris. Ternyata ini adalah Master Wu dari acara koleksi benda berharga. Dia adalah orang paling berwenang di sini. Apa yang istimewa dari barang buatan Master Wu ini? Saudara-saudara, ini adalah harta karun langka yang luar biasa.
Namanya adalah botol keberuntungan peoni burung dewa dan kehidupan panjang. Dibuat pada masa puncak kejayaan keramik kuno Tiongkok. Luar biasa sekali. Lalu, berapa nilai harta karun ini menurut Master Wu? Harta karun yang langka ini tidak bisa diukur dengan uang. Jika harus memperkirakan, sebaiknya 1 miliar. Hahaha. Itu pasti tidak mungkin. Sepertinya pemenangnya sudah terlihat. Mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Lin. Kemas semua barang antik di sini. Termasuk Tuan Zhao. Tunggu saja. Terima kasih, Tuan Zhang. Xiao You, kamu benar-benar hebat. Itu Wang Jie. Kamu juga coba lihat aku. Oh iya, kali ini menang saham sebanyak ini. Aku ingin buka cabang lagi. Kamu lihat di mana ada toko yang cocok. Aku tahu jalan barang antik. Di sekitar jalan itu ada tempat yang bagus. Aku akan bawa kamu ke sana sekarang juga. Baik. Xiao Chao, ini adalah pemilik toko batu giok. Ah, Tuan Lin. Senang bertemu. Toko saya cukup ramai pengunjungnya. Yang kamu beli pasti tidak mahal. Saya tidak mau bertele-tele. Harga pas 3 juta. 3 juta, bos. Apakah ini agak terlalu mahal ya? 3 juta sudah merupakan yang terendah. Kalau bukan karena anakku di luar negeri, memintaku untuk melihat cucu, aku bahkan tidak rela untuk berpindah. Bukan hanya karena itu. Kalau begitu, apalagi alasannya? Karena kamu tidak bisa menghasilkan uang di sini. Adik kecil. Ini kamu bercanda? Ya. Kalau begitu, aku akan berbicara terus terang. Di sini Feng Shui-nya bermasalah. Kurasa sekarang kamu sudah kekurangan uang. Kamu diam-diam menyelidiki aku. Aku sama sekali tidak menyelidiki kamu. Kalau kamu tidak percaya, coba pikirkan, mengapa anakmu tiba-tiba mengalami masalah. Bagaimana kamu tahu kalau anakku bermasalah? Aku sudah bilang, di sini Feng Shui-nya bermasalah. Aku bisa membantumu. Tapi harganya adalah saya hanya akan membayar 1,5 juta untuk toko ini. Saya ingin tahu apa sebenarnya alasannya. Baiklah, ikut saya. Sejak zaman dahulu, genteng digunakan untuk melindungi dari angin dan hujan. Air hujan adalah sumber kekayaan. Membangun atap dengan genteng di dalam rumah sebenarnya tidak masuk akal. Ditambah lagi tidak ada sinar matahari. Tidak ada air hujan. Secara alami, itu akan membentuk keadaan yang hancur. Jadi, saya bisa saja membongkar atapnya, kan? Tidak, Feng Shui tidak semudah itu untuk diubah. Kalau bukan orang seperti saya yang turun tangan. Meskipun kamu membongkarnya, itu juga tidak ada gunanya. Saya rasa dalam beberapa hari ini, kamu telah mengalami pengkhianatan dari bawahannya. Penipuan dari keluarga, dan pengabaian dari saudara. Ditambah lagi, satu-satunya putramu. Sekarang sudah sakit parah. Hampir tidak bernyawa. Apa yang saya katakan adalah akurat. Master, silakan beraksi dan selamatkan aku. Baik. Halo, apa? Kenapa kamu sudah sembuh? Hahaha. Terima kasih, Master, telah menyelamatkan aku. Kamu adalah orang yang sangat berbakti bagi keluarga kami. Ah, sudah. Bangkitlah. Segera tanda tangani, ya. Kami masih buru-buru buka toko. Baik, aku akan tanda tangan sekarang. Xiao Chao, kamu benar-benar hebat. Jie Huan, jangan puji aku terus. Siapkan cabang toko, ya. Baik. Aku langsung pergi siap-siap. Lewat. Jangan lewatkan keramik baru dari selatan. 30.000 untuk 10 buah. 30.000 3 barang. Barang sekecil apapun bisa kembali modal. Bos yang menarik. Coba saja deh. Cuma sekali coba aja. Kalau kamu datang beberapa kali, aku kasih diskon 15%. Tidak usah, aku mau ini. Ini juga. Bro, lepaskan kakakmu sekali ini. Kamu sudah mengambil 2 barang paling berharga dariku. Bagaimana aku bisa melanjutkan bisnis ini? Kalau begitu, kamu tinggalkan 2 barang ini. Kakak akan beri kamu lebih banyak lagi. Itu tidak bisa. Nak, saat aku sedang baik padamu, kamu harus simpan baik-baik. Aku peringatkan kamu. Serahkan barangnya padaku dengan baik. Kalau tidak, aku jamin kamu tidak akan keluar dari jalan ini. Oh ya. Aduh sakit. Bro, aku salah.
2 ini kuberikan padamu. Aku kasih tahu rahasia, bos. 2 barang berharga ini harganya lebih dari 400. Benar-benar berharga. Ini dia. Dia bernilai lebih dari 10 juta. Penglihatanmu juga tidak begitu hebat, ya? Kak Wang, hari ini aku menemukan beberapa barang lagi. Segera kita bisa membuka cabang lagi, Kak Wang. Kak Wang. Tidak baik, Wan Zi dalam bahaya. Kau pergi dulu. Itu. Kak Liu, aku pergi dulu ya. Lain kali ingat untuk datang mencariku. Kamu adalah Tian Wan ya? Ayo, duduk. Aku yang mengelola pendaftaran toko barang antik ini. Halo, Direktur Liu. Ini adalah data toko kami. Mohon lihat apakah ada yang perlu ditambahkan. Jangan berpura-pura, cepatlah. Bukan urusanmu. Apa yang kamu pura-purakan tinggi hati? Hari ini tidak membuatku senang, ya? Kamu jangan harap bisa buka toko ini seumur hidupmu. Dasar bajingan, jelas kamu yang bawa aku ke sini. Bukan aku yang datang sendiri. Sialan, sudahlah. Hari ini kamu harus pakai, mau tidak mau. Mau mati ya? Xiao Chao, kamu bagaimana bisa menemukan tempat ini? Aku menghitung kamu dalam bahaya. Juga menghitung lokasi kamu. Hampir saja terjadi kebakaran besar. Pertama-tama hancurkan orang ini. Aku adalah orang keluarga Liu. Kamu pasti mati. Tak peduli kamu dari keluarga mana. Hei, kakak aku salah. Bukankah kalian ingin menandatangani kontrak? Aku tanda tangani, aku bisa, kan? Aku berhenti. Saya akan memberitahu kamu. Jangan muncul di Wanceng lagi. Sister An, kita pergi. Kalian sudah mati. Kita lihat saja nanti. Lin Chao, kan? Ada yang melapor bahwa kamu memukul seseorang. Orang dari asosiasi bisnis setempat namanya Liu Tong. Apakah kamu ingat? Liu Tong itu. Dia malah berani lapor polisi. Kenapa nggak boleh lapor polisi? Kalian memukul orang dan malah lari. Bawa mereka semua kembali untuk diinterogasi. Tidak ada meja. Tidak ada rekaman. Baik, sutradara Liu. Kau berani merampok. Polisi, catatan kriminalmu bertambah lagi. Tidak apa-apa, Kak Wang. Tidak apa-apa, kita pergi sebentar. Bukankah kalian polisi? Membawa kami ke sini untuk apa? Jangan banyak omong, cepat pergi. Benar-benar bodoh. Berani melawan Direktur Liu masih ingin kabur. Tidak ada jalan keluar. Liu Tong. Hahaha, bocah. Jatuh ke tanganku, kan? Bukankah aku sudah bilang jangan sampai aku lihat kamu lagi? Mau pura-pura apa sama aku? Sehebat apapun kamu bertarung, bisa kalahin 2 polisi ini. Percaya atau tidak, aku akan lempar kamu ke bawah dan tangkap. Tolong, ampunilah aku. Lempar dia ke bawah. Bapak, saya salah, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak, saya salah. Tolong, lepaskan saya. Oke. Saya jamin tidak akan muncul di depanmu lagi. Sudah terlambat. Tidak, saya bisa bayar. Saya bisa bayar banyak uang padamu. Nanti berapa banyak? 50.000. Bagaimana dengan 50.000? Nyawamu nilainya 50.000. Tidak. 150.000, 250.000, 250.000. Aku cuma punya sebanyak ini. Nanti. Transfer dulu uangnya. Baik, aku langsung transfer sekarang. Sekarang aku kirim ke kamu. Xiao Chao. Sudah aku terima. Aku bilang sama kamu. Ini terakhir kalinya, oke. Baiklah. Aku jamin aku tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Anggi, ayo kita pergi.
Xiao Chao, kali ini kamu benar-benar hebat. Dengan uang 5 juta yang dikompensasi Liu Tong, kamu bisa membuka toko lagi dengan mudah. Ini tidak terburu-buru. Pertama jual barang berharga yang aku bawa dulu. Ya. Atau kamu yang lebih perhatian. Tapi jika sama seperti toko sebelumnya. Kalau dijual bersama batu kuno dan batu permata. Mungkin koleksi batu permata kita kurang. Ya. Tidak apa-apa, Kakak Wang. Serahkan saja, besok saya akan pergi ke pasar batu. Saya akan pilihkan satu batu imperial hijau terbaik untukmu. Kamu pikir batu imperial hijau terbaik ini gampang dipotong? Kalau kamu bisa memotong satu, itu sudah syukur banget. Bos, berapa harga batu ini? Bos, saya mau beli batu ini. Tuan Zhao ternyata adalah Tuan Zhao yang kaya raya. Kamu lagi ingin datang memberi uang padaku lagi, kan? Jangan sombong dulu. Jangan anggap Wan He bisa melindungimu. Kalau kamu mau berbisnis perhiasan di Wan Cheng, tanya saja apakah keluarga Zhao setuju atau tidak. Cukup bicara, kalau mau bertaruh, bertaruh saja. Kalau tidak mau bertaruh, pergi saja. Kalau mau bertaruh, kenapa tidak? Kita bertaruh di sini, mana yang lebih berharga, batu giok atau apa? Kalau kamu menang, kamu bisa membawa pulang batu giok di sini. Kalau kamu kalah, jadi, berlututlah di tanah dan sujud 3 kali. Ah, ini adalah apa yang kau katakan. Tenang saja, Tuan. Di sini tidak ada barang bagus. Semua barang terbaik sudah kami simpan untukmu. Kerja yang bagus. Kali ini kita ambil kembali semua yang hilang. HMPH. Keterampilan yang remeh. Hari ini biarkan aku tunjukkan kemampuanku. Nak. Belum selesai. Mau aku bantu? Tidak perlu, biarkan dia saja. Baik, aku mulai dulu. Aku akan buat kamu merasakan apa itu putus asa. Buka. Hijau, ini adalah batu es. Apa itu batu es? Saya tawar 5 juta. Hanya 5 juta, 10 juta. 10 juta. Hei semua, jangan terburu-buru. Orang ini belum buka tawaran. Kalau kamu memang suka cari masalah, maka aku akan mempersilakanmu buka tawaran. Hijau. Tawar apa? Apa itu hijau kekaisaran yang sangat bagus? Hijau kekaisaran yang sangat bagus. Saya tawarkan 50 juta. 60 juta. Saya tawarkan 70 juta. Jangan ada yang merebutnya dari saya. Saudara-saudara, batu ini. Saya tidak akan menjualnya, saya ingin mengubahnya menjadi perhiasan. Jika kalian suka, silakan datang ke toko saya. Tuan Zhao, jangan lupa, kemas semua batu giok ini dan kirim ke toko ya. Tidak perlu kamu ingatkan. Saya sudah ingat. Benar-benar anak orang kaya ya. Saya punya kabar baik. Baru saja menemukan banyak barang bagus di pasar batu. Kita tidak perlu khawatir tentang kerajinan batu giok kita selama setahun. Oh ya, itu benar-benar sangat baik. Kenapa terlihat murung? Lihat saja sendiri. Undangan pasar barang antik. Ini barang apa? Ini adalah jenis permainan taruhan. Lomba taruhan. Lalu kenapa tidak senang? Saya ahli dalam hal ini. Ini bukan kabar baik. Setiap toko yang ikut serta dalam ini. Tidak ada yang tidak kalah. Bahkan ada yang sampai mengekspor toko mereka. Jadi ini perjamuan Hongmen. Benar sekali. Wan Jie, jangan khawatir. Di dunia ini belum ada yang bisa mengalahkan saya. Biarkan saya berhadapan dengan mereka. Undangan. Peraturan pasar gelap, tempat acara menyediakan barang antik. Pertaruhan antara kedua pihak. Mencari barang antik yang paling berharga di dalamnya. Orang yang kalah harus membeli barang antik dan memberikannya kepada orang yang menang. Oh, begitu ya. Biarkan saya lihat siapa yang begitu berani. Berani menjebak saya. Orang baru. Nak, kamu ingin membuka toko di jalan barang antik. Tapi harus memberi kami bagian. Karena kamu tidak mengerti aturan. Biarkan saya mengajarkan kamu aturan dengan baik. Apa ini yang dilakukan anak kecil itu? Ini benar-benar berani melanggar batas. Kamu siapa? Anak kecil, lepaskan tanganmu. Anak kecil, tanganku. Kamu mau mati. Berhenti. Cepat mulai saja. Ini dari Tuan Wang. Karena kamu baru datang, aku juga tidak akan mengganggumu. Silakan pilih dulu. Karena memilih barang, kota untuk menyimpan barang juga harus dihitung. Hehe. Karena kamu ingin memilih.
Aku bisa membiarkanmu memilih. Baiklah. Angkat kepala. Nak, kamu mau menyerah. Kenapa tidak bilang lebih awal? Perhatikan baik-baik. Aku memilih guci resmi yang diwariskan dari dinasti Song. Nilainya setidaknya 5 juta. Kamu setuju, kan, Tuan Wang? Benar. Hanya 5 juta? Lihat baik-baik. Di zaman kuno, peti harta benda untuk barang antik juga dibagi menjadi 3, 6, 9 tingkat. Dan ini adalah yang paling tinggi, terbuat dari kayu bambu emas kupu-kupu. Apa? Ini tidak mungkin. Berapa kira-kira nilai barang ini? Nilai benda ini tak ternilai harganya. Paling tidak puluhan juta. Tuan ini, Anda menang, sesuai aturan. Semua artefak di sini menjadi milik Anda. Uangnya, catat saja pada saya. Tidak bisa. Anda meragukan saya. Tidak berani. Tuan ini tidak perlu khawatir. Karena Anda telah menang dari taruhan melawan Lau Gui. Maka semua ini secara alami menjadi milik Anda. Sebagai orang pertama yang menang di pasar gelap. Anda berhak bergabung dengan kami. Hong Lian tidak tertarik. Ingat untuk mengantarkannya ke tokoku. Masalah 5 batu hitam sudah teratasi. Sekarang kita bisa memperluas sedikit. Memang sangat menguntungkan. Anak itu. Bantu Hei Lian. Pergi tenangkan dia dulu. Tuan Lin, silakan tunggu sebentar. Nona akan segera datang. Baik, kamu bisa pergi. Ya. Kakak, tidak. Ayah angkat, ada apa? Saya ingin memperluas pasar barang antik dan pasar batu giok saya. Baik, saya akan segera mengatur orang untuk menyelesaikannya. Yang saya inginkan bukan hanya Wanjia, tapi semua pasar dari 4 keluarga besar. Ayah angkat, kamu gila. Saya tidak gila. Katakan padaku, asal-usul barang antik dan batu giok dari 4 keluarga besar. Saya akan merebutnya. Tenang, bagianmu tidak akan saya sentuh. Baiklah, ayah angkat. Kalau kamu mau bermain, aku akan bermain dengan sekuat tenaga. Jangan banyak omong. Iya. Tapi, ayah angkat. Sekarang 4 keluarga besar sangat mengontrol pasar batu giok. Kalau bisa, aku sarankan mulai dari pasar barang antik. Aku tahu seseorang. Dia menguasai semua pasar barang antik di dunia antik. Siapa Kunye? Hei, kakak, duduk dulu. Kunye sebentar lagi datang. Nanti langsung tunjukkan kekuatan. Langsung taklukkan dia. Nanti jalan antik ini jadi milikmu. Kenapa kamu tiap hari cuma mikirin berantem terus sih? Iya. Kakak benar. Yo. Saya yang kecil ini memberi salam. Maaf membuat kalian menunggu lama. Sungguh tidak enak rasanya. Tuan Hun. Ternyata perempuan. Kenapa Tuan Wan meremehkan wanita? Omong kosong, saya paling suka wanita cantik. Sudahlah. Orang jujur tidak bicara berbelit-belit. Saya mau sumber barang antik yang kamu pegang. Baiklah, bagaimana tuan muda ini ingin bekerja sama? Kami adalah pemasok untuk 90% toko di jalan barang antik ini. Kami tidak kekurangan barang antik. Saya rasa Anda salah paham. Yang saya inginkan adalah kesetiaan kalian kepada saya. Tuan muda ini benar-benar berbicara besar. Saya ingin mengingatkan kalian berdua. Ini adalah wilayah saya. Hanya segini orangnya. Apa? Baiklah, kamu bisa pesan peti mati untuk mereka. Sialan. Waktuku sangat berharga. Biarkan Kunye yang sebenarnya keluar. Kalau berani lagi memberdayaku dengan seorang wanita. Kunye, tusukan yang menusuk tangan. Kakak hebat sekali. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Pakai otakmu dong. Kunye yang telah menguasai Yuan City selama puluhan tahun. Mana mungkin seorang gadis muda berusia 20-an? Iya, saat itu Tuan Kun menguasai kota Yuan. Wanita ini mungkin belum lahir. Tuan Kun, hati-hati. Yin Yang dan 5 elemen. Meridian dan simbol tersembunyi. Penyebab dan mekanisme penyakit, akupunktur sampai sini. Semua keluar. Hamba Hikun telah bertemu dengan nona muda. Tuan muda. Benar. Dahulu Pendeta Lin pernah menyelamatkan hidupku. Aku bersumpah akan mengikutinya. Gaya bertarungmu sama persis dengan Pendeta Lin. Bahkan bisa berbicara dalam kode rahasia. Kau pasti tuan muda. Benar, kau adalah tuan muda. Benar. Ini adalah Pangeran muda,
Tolong berikan perintah kepada bawahan saya. Saya bersedia mengorbankan apa saja untuk Anda. Semoga cepat pulih. Selanjutnya, saya ingin semua saham yang Anda miliki dihimpun di toko saya. Bawahan, mengerti. Sukian, masuklah. Putri kandung saya, Sukian. Jika Anda tidak keberatan, tinggal di samping Anda dan melayani Anda, bagaimana? Ini kan orang kita sendiri. Tidak perlu khawatir. Kerja dengan baik, aku akan mengawasi kamu. Nona, sudah diperiksa dengan jelas. Tuan Lin belakangan ini menjalankan bisnis barang antik dan perhiasan. Bahkan Tuan Kun juga terpesona padanya. Agar bisnis grup bisa mendekat ke Tuan Lin, kita harus menjalin hubungan baik dengan Tuan Lin. Ya, Nona. Xiao Chao, aku punya kabar baik untukmu. Salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga Liang, akan bekerja sama dengan kita untuk menjual batu giok, perhiasan, dan barang antik bersama. Benarkah? Keluarga Liang hanya mengambil 30%. Jangan-jangan takut. Tenang, saya sudah periksa kontraknya. Tidak ada jebakannya. Tenang saja. Ini benar-benar kejutan. Wenji, kamu duluan saja. Aku pergi sebentar. Keluar saja, jangan sembunyi. Kamu sedang mencari ini. Bagaimana kamu melakukannya? Siapa yang mengutusmu? Aku akan memberitahumu. Kalau tidak mau bilang, oke. Aku bilang. Jika kamu mengucapkan setengah kata bohong, aku akan membuatmu menderita. Aku adalah seorang pembunuh, pergi mati saja. Dan aku sendiri juga dihitung. Sampai. Paman ketiga, di mana kakekku? Bukankah hari ini ada rapat keluarga? Duduk. Kepala seksi. Bagaimana paman ketiga biasanya memperlakukanmu? Kalau paman ketiga ada apa-apa, langsung saja bilang. Kupikir kamu masih gadis kecil beberapa tahun lalu. Ternyata sekarang sayapmu sudah kuat. Berani menegur paman ketiga. Om hanya sedikit khawatir. Jangan dipikirkan terlalu dalam, jangan terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Kakek hari ini tidak bisa datang. Nanti juga tidak bisa datang lagi. Apa? Paman kedua, maksudmu apa? Maksud apa? Sekarang kamu berani sekali. Berani memberikan aset keluarga Liang ke orang lain. Saya dan Tuan Lin hanya hubungan kerjasama. Mana ada cerita memberikan aset. Kerjasama bagi hasil 37. Kalau bukan memberi gratis, apalagi? Katakan pada ayahmu bahwa dia sudah hampir mati. Paman kedua, aku bisa memberimu kesempatan. Tanda tangani kontrak pengalihan saham ini. Agar kalian bisa bertemu lagi. Semua dibiarkan begitu saja. Jangan harap. Hahaha, tidak tanda tangan pun harus tanda tangan, perusahaan akan tutup. Hahaha. Kau belum tahu, kan, anak yang kamu harapkan. Sudah aku kirim orang untuk mengurusnya. Lupakan saja. Benarkah? Dia adalah orang yang kamu kirim untuk membunuhku. Kenapa dia masih hidup? Aku kirim orang. Bunuh dia untukku. Ada orang. Ayo datang. Siapa yang berani bergerak? Panggil orang. Tuan Li. Bersikaplah lembut. Kenapa? Kakek saya masih ada di tangan mereka. Tidak masalah, karena kamu sangat serius untuk bekerja sama dengan saya. Saya akan mengurus urusanmu. Selesai. Aku. Kakak kedua. Pembunuh itu sudah sampai, kan? Aku akan telepon untuk memastikan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sudah semua orang ditangkap. Aku terlalu meremehkan anak ini. Lalu, bagaimana? Apakah kita harus membiarkan anak ini merebut kekayaan kita? Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seorang pembunuh. Tidak, cari lebih banyak pembunuh. Aku tidak percaya tidak ada yang bisa membunuhnya. Kalau kakek bangun, bagaimana? Kalau dia bangun, kesempatan pengobatan terbaik sudah lewat. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya.
Dan dokternya juga orang kita. Pasti ada cara untuk membunuhnya. Tuan Lin, bagaimana Anda tahu kakek saya di sini? Aku menebak, ikut aku. Xiao Liang, kakekku ada di dalam. Iya, Nona. Bagaimana kondisi kakekku? Dokter bilang kondisinya tidak bagus. Mungkin saja. Mungkin apa? Mungkin dia akan menjadi orang yang tidak sadar. Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Nona, kalau bukan karena Liang Jian si anjing itu memblokir informasi pengobatan dini, mungkin masih ada harapan. Sekarang masih sempat diselamatkan. Nona. Xiao Liang, lepaskan dia. Aku percaya padanya. Kamu siapa? Keluarga pasien tidak diizinkan masuk. Tidak mengerti. Aku dokter. Dokter, kamu pasti baru keluar dari psikiatri, kan? Jangan ribut, jangan ribut. Profesor Smith sedang melakukan perawatan. Perawat, usir orang gila ini keluar. Kamu yang sebenarnya liar, bawa ke sini. Hei, kamu. Kalian sedang apa? Jangan kira dengan membayar 3 juta. Aku akan merawat kalian. Kalau aku tidak senang, aku bisa pergi kapan saja. Sayang. Sini ke sini. Iya, kamu, ke sini. Dasar bajingan. Kalian orang rendahan. Seharusnya aku tidak perlu mengobati kalian. Murahan. Awalnya aku ingin bersikap sopan. Tapi sepertinya tidak perlu. Tuan ini, jangan panik. Kalau dia terjadi sesuatu, kita semua tidak bisa menanggungnya. Kalau pasien terjadi sesuatu, juga tidak bisa kita tanggung. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana aku mengobatinya. Aduh, kakek sudah datang. Tidak percaya. Keajaiban ilmiah. Kalian jaga dia baik-baik. Dalam sehari dia akan sadar. Beri jalan. Tenang saja, kakek sudah tidak apa-apa. Xiao Liang. Kamu tidak memberi uang kepada dokter yang merawatnya, kan? Dia tidak minta. Dia masih malu untuk meminta. Tuan Tian, terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Tidak perlu berterima kasih. Kesungguhanmu telah menyentuh hatiku. Selain itu, aku rasa dengan kemampuanmu. Seharusnya kamu tidak mampu menjaga seluruh bisnis besar ini. Aku mengerti. Keluarga Liang bersedia tunduk dan patuh kepada Tuan Lin. Tanpa ragu-ragu. Halo, siapa ini? Tolong selamatkan aku, tolong aku. Su Qian, tolong selamatkan aku. Di mana kamu? Halo. Ini aku. Hati yang penuh keangkuhan. Membuktikan tanpa kekuatan ilahi. Su Qian. Luka lambung yang sangat parah. Harus segera diobati. Hai. Sudah sadar. Cepat minum obatnya. Ayah sudah tiada. Maksudnya sudah tiada. Meninggal. Tidak mungkin. Di sini siapa berani menyakitinya? Aku tidak tahu. Tangannya juga putus satu. Apakah kamu punya barang-barang milik ayahmu? Ada. Ini adalah ponsel ayahku. Ada di tangan yang putus. Ayahmu masih hidup, ya? Benar. Dia hanya hilang. Dan diculik oleh sebuah organisasi bernama Hong Lian. Apakah kamu tahu tentang organisasi ini? Tahu, tapi kita tidak saling mengganggu. Mereka juga tidak pernah menginjakkan kaki di sini. Kenapa mereka harus bermusuhan dengan kita? Ambisi mereka sangat besar. Ingin menguasai kekuatan di sini.
Mungkin ayahmu menolak mereka, sehingga mereka membalas dendam. Kekuatan Honglian tidak kecil. Takutnya agak sulit dihadapi. Sulit dihadapi pun harus dihadapi. Aku harus pergi mencari ayahku. Kamu tunggu aku di sini dulu. Ada tamu tak diundang di rumah. Lama tidak bertemu. Tuan Lin Chao. Bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Itu urusanmu atau bukan? Apakah kamu sebelumnya menyelamatkan seorang wanita? Aku tidak tahu dari mana kamu dapat informasi itu. Kalau kamu pikir aku menyembunyikan seseorang di sini, silakan masuk dan lihat sendiri. Kamu kira aku tidak berani? Tidak, tidak. Aku hanya merasa kalau aku di sini, kamu juga pantas masuk. Jangan kira aku memberimu muka baik. Kamu jadi tidak menghargainya. Karena kamu sudah menolak bergabung dengan Honglian. Maka nanti kami tidak akan lunak padamu. Kapan? Aku memberimu sebuah hak untuk berdiri dan berbicara denganku. Berlututlah padaku. Raja, kau masih bengong. Mau apa, bocah? Sudah latihan, kan? Pergi sana. Bertengkar kau banyak omong. Lin Chao. Kita air sumur tak bercampur dengan air sungai, kan? Serahkan wanita itu padaku. Aku bisa beri kamu uang. Bagaimana? Kamu suka barang antik, kan? Aku bisa beri kamu banyak barang antik. Kembalilah dan beritahu pengawas kalian yang berani melawan aku. Biarkan dia diam-diam mencuci bersih lehernya dan menunggu mati. Pergi. Kamu mau pergi kemana? Aku sudah melihat semuanya tadi. Aku tidak ingin membebani kalian. Aku akan cari caranya sendiri. Berhenti. Aku baru saja menghidupkanmu kembali. Keluar saja dan bunuh aku secepatnya. Mendengus. Ada apa dengan ayah baptis? Bantu saya menyelidikinya. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki organisasi Honglian di kota ini? Saya ingin semua informasinya. Apa itu Honglian? Bos, kenapa kamu menyinggung dia? Ada masalah apa? Tidak apa-apa, kalau kamu ingin menyelidiki, tentu tidak masalah. Aku akan segera atur orang. Tapi kekuatan mereka sangat besar. Bapak, kamu harus pikir matang-matang. Apa yang perlu dipikirkan? Kalau mereka menyakiti orangku, mereka harus membayar harga. Selain itu, mereka adalah organisasi kolektor kuno terbesar di seluruh negeri. Kenapa tidak bisa digunakan untukku? Bos besar, kamu hebat. Aku akan segera menyelidikinya. Siapa itu? Anak kecil. Kenapa kamu bicara seperti itu kepada guru? Guru? Jangan banyak bicara. Sekarang aku di Hotel Furong di Jalan Donghai Beibu. Segera datang dan berikan uangnya padaku. Ponsel itu milik bos toko. Aku masih harus mengembalikannya. Bukan. Sudah tua juga. Kenapa masih ribet seperti ini? Sialan. Apa kau bercanda lagi denganku? Guru. Kau datang terlalu lambat, ya. Harus menunggu kamu datang. Aku sudah duluan ke dapur bantu cuci piring. Masih harus mengandalkan diri sendiri ya. Sudahlah. Guru, jangan bicara itu dulu. Apakah kamu sudah memperhitungkannya? Aku ada urusan minta tolong sama kamu. Apa? Ada urusan sama aku ya? Belakangan ini guru kena masalah sama sebuah kekuatan. Butuh bantuanmu, Tuan. Kamu sekarang sudah tak terkalahkan di dunia ini. Masih datang minta tolong padaku. Hehe, kamu menipu gurumu. Bukan gurunya. Lawannya juga tidak sembarangan. Baiklah, baiklah. Guru akan membantumu sekali lagi. Duduklah, ya. Kami menunggu kata-katamu. Duduklah. Formasi ini adalah keberadaan yang melawan takdir dan merenggut nyawa. Kamu harus ingat baik-baik. Harus benar-benar berlatih. Kamu harus pulang dan mempelajarinya dengan baik. Guruku ada urusan, pergi dulu. Guruku. 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 Terima kasih.
Ini adalah seorang pria. Halo. Paman. Aku sudah cek, pemimpin Red Lotus saat ini berada di kota ini. Di sekitarnya ada banyak pembunuh bayaran. Kamu harus hati-hati jangan sampai bertemu langsung dengan mereka. Sekarang pemimpin Red Lotus seharusnya berdoa. Jangan berprasangka padaku. Kirimkan posisi dia padaku. Baik. Cepat keluar. Hari ini tidak buka. Biarkan kamu keluar, Tuan Muda. Kamu apa sih sebenarnya? Kalau kamu bilang mau ketemu Tuan Muda, aku biarkan. Pergi. Kamu mau mati. Iya. Sekarang kamu sudah putuskan mau menyerahkan orang itu. Kamu terlalu banyak berandai-andai. Saya datang kali ini untuk mencari Hikun. Hikun sudah meninggal. Jenazahnya sudah dibersihkan. Serahkan wanita itu sekarang juga. Saya bisa pertimbangkan agar dia tidak mati. Omong kosong sekali. Jangan paksa saya. Tuan Muda kami ada di sini. Kalau kau berani bertindak, kau akan dalam bahaya. Lepaskan dia. Berani bicara seberani ini. Berani tidak hormat kepada Tuan Muda. Chen Ming, jangan bergerak. Wang Shan dibunuh olehnya. Ternyata Wang Shan dibunuh olehmu. Kekuatanmu tidak istimewa. Tapi kamu berani menyerang orang dari Hong Lian. Apakah kamu sudah bertanya kepada kami? Ikan busuk udang. Mencari mati. Orang terakhir yang berbicara sebesar ini adalah Hikun. Sekarang dia sudah saya buang ke laut untuk diberi makan ikan. Kau akan jadi yang berikutnya diberi makan ikan. Ternyata. Hahaha. Kau cepat lari, Tuan Muda. Anak ini terlalu hebat. Hahaha. Kau pasti Lin Chao, kan? Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah pemimpin muda dari sekte merah teratai. Cuyang, segera berlutut dan menyerah. Kalau tidak, aku jamin sekte merah teratai akan memburumu ke ujung dunia. Apakah kamu belum menyerah juga? Ayo, ayo. Hahaha, katakan. Kamu mau mati bagaimana? Tahukah kamu siapa aku? Aku adalah sekte merah teratai. Anak muda Hong Lian. Jika kau bicara lagi, aku akan mematahkan lehermu berikutnya. Wang Caiyuan, bunuh dia. Jangan bunuh anak muda itu. Jika ada kebutuhan, katakan padaku. Jangan bunuh anak muda itu. Kebutuhanku adalah membuatnya membayar dengan nyawanya. Lagi pula, dia sudah mati sekarang. Dia hidup juga tidak ada artinya. Jangan bandingkan aku dengan orang tua itu. Aku salah, jangan bunuh aku. Aku salah, aku salah. Sebenarnya kamu tidak tahu bahwa kamu salah. Kamu hanya tahu bahwa kamu akan mati. Orang yang menangkap ayahmu sudah aku lumpuhkan. Sekarang dia hidup lebih buruk dari mati. Orang-orang lainnya sudah aku selesaikan. Dendam ayahmu sudah terbalaskan. Tapi aku belum menemukan dia. Tapi dia seharusnya masih hidup. Percaya dia bisa melewati ini. Terima kasih. Ah. Kamu, kenapa kamu bisa di atas tempat tidurku? Bukan. Kamu lagi apa sih? Jelas-jelas tadi malam kamu pegang-pegang aku dan gak mau lepas. Aku. Ya sudah cukup. Tidak menyalahkanmu. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana tetap bersamamu. Karena hanya kamu yang bisa menemukan ayahku. Sekaligus membalas budi baikmu. Bagus. Sekarang pemimpin muda Hong Lian terluka olehku. Pasar barang antik di Pinghai City. Kamu sebelumnya memang bekerja di sini. Aku percaya padamu. Aku pasti akan menjadikanmu pedagang barang antik terbesar di seluruh negeri. Sepakat. Bagaimana cara mengumpulkannya kembali? Di sini ditambah yang di gudang totalnya lebih dari 120 barang. Tapi barang antik kelas atas yang sebenarnya. Yang bisa dipamerkan dan sangat menarik untuk dilihat. Hanya sekitar 30-an saja. Memang itu kurang untuk dipamerkan. Jumlahnya cukup tapi tidak bisa jadi daya tarik utama. Tidak apa-apa, kita lakukan pelan-pelan. Kalau begitu aku akan keluar mencari lagi. Saya ingat sepertinya ada sebuah toko antik kelas atas.
Antik kelas atas. Itu pasti sangat mahal, kan? Tidak apa-apa, kita lihat dulu. Siapa tahu bisa dapat barang murah. Lagi pula, bisnis kita semakin besar ke depannya. Pasti akan berurusan dengan ini. Jangan lupa, sekarang kita juga adalah toko antik kelas atas. Selamat datang, Tuan. Selamat datang di sini. Apakah ada ahli yang sudah membuat janji di toko barang antik? Tidak ada, ini pertama kali saya datang. Baiklah, kalau begitu Anda lihat. Apakah Anda ingin saya carikan seorang ahli untuk menemani Anda melihat-lihat? Baik, terima kasih. Silakan masuk. Pak Yang, kenapa Anda datang ke sini? Anda pergi saja, sibukkan diri Anda. Saya yang akan melayani tamu. Tidak perlu, saya lihat sendiri saja. Kepala kelas, perkenalkan diri dulu. Saya adalah penanggung jawab toko ini. Nama saya Yang Hewei. Zhao Zichen adalah teman saya. Datang mencari masalah. Tidak akan sembarangan lihat. Baik. Ini harganya berapa? Kalau dijual ke orang lain, harganya sekitar 1,5 juta. Kalau kamu lihat, kita semua saling kenal. Bagaimana kalau aku kasih diskon 1,5 kali? 1,5 kali itu lebih mahal setengahnya, kan? Ternyata kamu memang cari masalah. Kamu nggak perlu repot-repot seperti itu. Aku cuma lihat-lihat saja. Kalau begitu, tidak bisa. Kamu kan tamu kehormatan di toko kami. Berapa harga barang ini, Xiao Yang? Jangan sampai kamu nggak tahu diri. Bagaimana kamu bisa seenaknya memaki orang? Takut aku laporkan kamu ya? HMPH, laporkan aku. Kalau laporanku ada gunanya. Apa aku masih jadi penanggung jawab toko ini? Tenang saja, teko teh ini berharga berapa? Ini, kamu mau keluarkan berapa? Harga teko teh ini selalu di luar dugaanku. Kalau menurutku paling mahal 20.000. 20.000? Kalau kamu bisa dapat di toko ini. Menemukan barang antik seharga 20.000 yuan. Aku akan memberikan seluruh toko ini padamu. Baiklah, kalau aku menemukannya, toko ini jadi milikku. Kalau barang ini aku tawarkan padamu 500.000. Aku juga tidak minta lebih. Bagaimana kalau 1 juta? Jadi kesepakatan. Setuju? Ayo. 1 juta itu untuk teko teh. Takutnya itu emas? Ya. Siapa yang tahu? Penampilan dia seperti orang yang mendapatkan keuntungan. Kurasa aku lebih condong ke yang kedua. Semua, dengar. Hari ini aku akan buat kalian semua terbuka mata. Ini adalah utusan jalur sutra. Dalam perjalanan ke Persia, telah beredar berkali-kali. Akhirnya muncul di dunia nyata. Tidak, aku tidak akan jual barang ini. Aku akan kembalikan uang denda pelanggaran kontrak padamu. Aku tidak akan menjualnya lagi. Kenapa barang ini dianggap berharga? Hanya ingin membayar denda 1 juta untuk membelinya kembali. Barang ini seharga 10 juta pun masih kurang. Aku tidak akan menjualnya padamu. Kamu mengira aku bodoh ya? Aku tidak akan menjualnya. Kecil, ini adalah penemuan harta karun. Iya, manajer, ini dia. Lalu kenapa masih terdiam? Ambil saja. Sebentar lagi bos akan datang. Kalian sedang apa? Ternyata ini ketua Su. Dan juga presiden. Ketua, Anda harus membela kami. Dia tidak hanya merampas barang kami, tapi juga memukul kami. Ini sama sekali tidak menganggap kami. Jelas-jelas kalian yang menganiaya. Menjual barang lalu ingkar janji. Mengintimidasi adik kecil ini. Benar-benar tak tahu malu. Benar, kakak Yan Bao. Menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Kalian para rakyat jelata yang bandel. Diam semua. Apa yang mereka katakan? Apakah kamu keberatan? Ketua Dewan, saya lakukan ini demi perusahaan kita. Saya tanya kamu apa? Apa jawabanmu? Tidak bisa dijelaskan. Ganti manajer toko dan bicaralah padaku. Tidak, tidak ada yang sembarangan. Saya adalah presiden yang dekat dengan Yan Boge. Nama saya SKR. Putri pribadi S. Tinsing. Jika kamu ingin memihak bawahannya, saya sarankan sebaiknya kamu tidak melakukan itu. Atas nama perusahaan kami, saya minta maaf kepada Anda. Tidak perlu minta maaf. Orang ini sudah saya lumpuhkan. Sedangkan yang satunya lagi. Tuan, tolong ampun. Tuan, saya tidak bisa pergi. Saya punya orang tua di atas dan anak kecil di bawah. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Tuan, tolong ampun, Ketua Dewan. Bawa keluar dan jangan pernah diterima lagi. Ketua Dewan. Tuan, Ketua Dewan. Tuan, kami bisa memberikan kompensasi. Asalkan Anda mau membicarakannya untuk kami. Kompensasi bukan masalah. Saya sudah bilang tadi. Saya sarankan Anda jangan melakukan itu. Itu hanya akan menambah dosa untuk kakek Anda. Kakekmu juga tidak akan hidup lama lagi. Apakah kamu melakukan ini agar dia cepat pergi? Apa yang kamu katakan? Kakekku bagaimana mungkin tidak hidup lama? Kalau kamu terus bicara sembarangan. Hati-hati, aku akan melaporkanmu.
KR, diamlah. Saudara kecil, bagaimana kamu bisa tahu? Jalanmu terlihat goyah. Sesak napas. Wajah sekitar bibir membiru. Warna kulit kuning pucat. Ada bekas tusukan jarum di leher. Kalau aku tidak salah tebak, harusnya ada 10 jarum. 3 jarum ini baru disuntikan. Sisanya 7 jarum di punggung dan pinggul. Aku benar kan? Dukun hebat, ya. Ketua Dewan, Anda jangan percaya dia. Dia cuma penipu. Diamlah. Para tamu terhormat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudah memahami kejadian tadi. Sekarang saya putuskan untuk memecat semua penanggung jawab dan manajer toko. Untuk hama perusahaan seperti ini, kami tidak akan mentolerir. Tuan Lin, saya akan menangani ini seperti ini. Apakah kamu puas? Ini bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Iya. Antik yang ada di sini bisa kamu ambil gratis. Ini juga sebagai sedikit perhatian dariku. Tidak usah, beli saja dengan harga asli. Nanti aku kasih alamat. Kirimkan ke alamat itu. Mengenai ini, aku sudah membayar, jadi aku pergi. Kakek, kenapa kamu tidak membiarkannya sekaligus mengobati penyakitnya? Bukankah di dekat sini ada properti? Kita tinggal beberapa hari saja. Soal pengobatan, santai saja. Kak Wang, ada kabar baik. Aku kembali dengan banyak harta. Aku juga punya kabar baik untukmu. Asosiasi barang antik terbesar di kota ini, Yan Baoge, akan bekerja sama dengan kami. Apakah presiden mereka Dian Baoge bernama Suke? Kalian kenal ya? Baru kenal. Tapi tidak menyangka tindakan mereka secepat ini. Tuan Li, barang yang Anda minta sudah saya bawa. Baiklah, melihat kesungguhan Anda. Saya bisa memberi Anda petunjuk tentang penyakit kakek Anda. Silakan, Tuan. Berkegiatan amal. Kedermawanan. Kakekmu memiliki beban karma. Melakukan lebih banyak kebaikan dapat mengurangi beban karma. Setelah beban karma berkurang cukup banyak, tubuhnya secara alami akan pulih. Terima kasih banyak, Tuan Lin. Kedepannya, Yuan Baoge akan menjadi sekutu terkuat Anda. SIS Wang, sisanya aku serahkan padamu. Kamu tenang saja. Dengan bantuan Yan Baoge, aku pasti akan membantumu merenggut sepotong daging dari mulut 4 keluarga besar. Hebat. Sukian, kenapa kamu sudah kembali? Aku mengalami masalah. Masalah apa? Harta ayah. Masih banyak. Saudara-saudara mereka tidak mau mendengarkan kata-kataku. Harta benda telah mereka bagi. Sungguh tidak masuk akal. Mereka bahkan ingin mengirim orang untuk membunuhku. Karena hanya dengan persetujuanku, mereka bisa secara sah memiliki harta tersebut. Tidak menyangka ayahmu sangat setia. Ternyata memiliki banyak saudara yang tidak berprinsip. Ayo, aku bantu kamu tampil. Aku sudah mengatur pertemuan dengan mereka. Pemimpin mereka adalah sahabat terbaik ayahku dulu. Dia juga seorang ahli Feng Shui. Ayahku dulu selalu sehat dan selamat. Semua itu berkat dia. Baiklah, mari kita lihat. Nona Su, aku sarankan kalian tidak usah naik. Jangan buat kami kesulitan. Mereka kan hanya ingin aku menyerahkan saham padanya. Aku datang, tapi tidak disambut. Selama kamu tidak mengungkapkan identitasmu, kami tentu tidak akan menyulitkanmu. Ini juga untuk memberi sedikit muka pada bos. Tapi jika kamu bersikeras untuk maju, itu berarti kamu melawan kami. Saat itu, tidak ada yang bisa melindungimu. Aku memiliki bukti kesalahan masing-masing bos di belakang kalian. Bahkan jika aku menyerahkan organisasi ini kepada kalian, apakah kalian akan membiarkanku pergi? Kalian memang ingin aku mati di sini. Kalau tidak, kalian akan dicurigai. Aku tidak salah, kan? Kamu. Ngapain banyak bicara sama dia? Sukian, kamu memang datang juga. Kalau aku tidak datang, apa aku harus melihat kalian membagi harta ayahku dengan bersih? Sungguh lucu. Harta ayahmu sebenarnya milik kami bersama. Sekarang dia sudah meninggal. Kami hanya mengambil kembali bagian kami sendiri. Dulu kalian yang memohon untuk bergabung dengan grup ayahku. Dengan sukarela menyerahkan lebih dari setengah saham. Sekarang kalian sudah besar dan kuat, tapi tidak mau mengakui itu. Meski ayahku sudah tiada, grup ini seharusnya diwariskan kepadaku sekarang. Saya sudah menyiapkan wasiat dan harta benda sejak lama. Kalian pikir bisa memutuskan hanya dengan berdiskusi secara pribadi? Sungguh, ini benar-benar tanpa usaha. Cepat serahkan barang-barangnya. Saya akan membebaskan ayah kalian. Masih mau berbicara dengan dia? Saya akan menghabisinya. Baik.
Sekumpulan pria dewasa tidak ada yang sekuat seorang wanita. Layak tidak berhasil. Sungguh, bahkan makan kotoran pun tidak bisa cepat. Kau ini siapa sih? Kami hanya mempertimbangkan dia karena dia adalah putri. Kau ini siapa sih? Jangan terlalu berlebihan Apa? Hanya bermain-main dengan kalian. Hancurkan dia. Haha, lihat apa? Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Sujian dan Hikuan adalah orang-orangku. Jika kamu menyakiti mereka, itu berarti kamu melawanku. Tadi kamu yang paling berisik. Kalau begitu, aku akan mulai darimu. Aku harap kalian semua mengerti. Hidup dan mati kalian ada di tanganku. Semoga kalian tidak bodoh. Kamu yang mengusir Hong Lian. Kalau tidak, kamu pikir ada peluang untuk membagi wilayah. Aku nasihatkan kalian. Tanda tangani saja kontraknya. Ini akan baik untuk semua orang. Kata kamu, kan? Haha. Tenanglah. Ada apa-apa? Kita bicarakan pelan-pelan. Meskipun aku tidak tahu nama adik kecilku ini. Tapi aku rasa kamu pasti bukan orang kecil. Minumlah segelas ini. Urusan dulu kita anggap selesai saja. Orang besar harus bersikap seperti orang besar. Menurutmu bagaimana? Tidak bisa minum. Kenapa? Nona besar merasa kami akan meracuni. Kamu hahaha. Racun ini. Iyu. Racun ini terlalu manis. Dan kamu salah tekan. Apa maksudmu kamu? Aku benar-benar mampu membunuhmu. Tapi aku tidak akan melakukannya. Karena kamu harus diselesaikan langsung oleh Sukian. Minuman ini hanya perlu 1 gelas untuk membunuh seseorang. Aku beri kalian 1 jalan, yaitu menyerah. Dia. Jalan pertama sudah aku berikan pada kalian. Ini yang kedua. Terserah dia mau memberi atau tidak. Cheng Tianyo, ayahku menganggapmu seperti saudara kandung. Kau mengandalkan keahlian Feng Shui saat muda untuk membangun fondasi bagi ayahku. Selama bertahun-tahun, dia sudah membayar semuanya kembali padamu. Sekarang kau mengkhianati dan meninggalkan kepercayaan. Biarkan aku mengantarmu ke perjalanan terakhir. Tidak, tidak, aku tidak mau minum. Tidak, tidak. Saya tidak minum, saya tidak minum. Masih banyak alkohol. Minum atau tanda tangan? Silakan pilih sendiri. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Hal-hal sebelumnya sudah berlalu. Anggap saja sudah selesai. Asalkan kalian patuh. Ini akan menguntungkan kita semua. Bersihkan tempat ini. Kami pergi dulu. Aduh. Tadi kamu tampil dengan baik. Setelah kamu mengancam seperti itu, anak-anak itu seharusnya lebih patuh sekarang. Semua berkat kamu. Terima kasih untukmu. Jangan bergerak-gerak begitu. Apa aku lebih buruk dari Wan Jie? Halo. Halo. Hei, yang itu. Saya ingin bertanya apakah Pak besok ada waktu luang. Saya mau tanya, Bapak ada waktu besok? Ada apa besok? Begini, saya ingin mengundang Bapak ke sebuah pesta. Apakah Bapak ada waktu? Maaf, sepertinya tidak bisa besok. Saya masih ada urusan lain. Oh begitu ya. Baiklah, kalau begitu Bapak, silakan sibuk dulu. Saya akan mencari orang lain untuk menemani saya. Kalau begitu, begitulah. Kalau mau pergi sendiri, ya pergi saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hai. Kamu pakai gaun untuk apa? Orang-orang Hong Lian sudah kembali lagi. Hong Lian. Sebelumnya mereka gagal dalam invasi. Sekarang mereka ingin melakukan beberapa aksi kecil lagi. Mereka mengundang banyak orang berkuasa untuk menghadiri pesta mereka. Saya juga menerima undangan. Seharusnya mereka tidak mengundang. Kamu punya banyak alat.
Masih berani merebut dari orang lain. Aku khawatir mereka akan merugikanku. Kamu mau temani aku? Tidak. Baik, aku temani kamu. Lihat apa sebenarnya rencana mereka. Aku tahu kamu tidak tega membiarkanku ambil risiko. Kamu lagi-lagi manfaatin aku. Ayo pergi. Pesta akan segera dimulai. Wah, dari mana datangnya wanita cantik ini? Kenapa sebelumnya tidak pernah lihat? Dia adalah putri Tuan Kun. Pasti susah dihadapi. Yo, bukankah ini Nona Su? Mungkin kamu tidak kenal aku. Perkenalkan, namaku Chang Zimo. Aku adalah manajer umum anak perusahaan di bawah grup Hong Lian. Kamu tidak takut tanganku kotor saat berjabat tangan denganmu? Sungguh menarik. Kamu pikir ayahmu kalah dari kami karena dia kurang beruntung. Aku kasih tahu kamu. Hanya kita yang mati. Biar ada beberapa lagi, ayahmu juga tidak bisa menghentikan. Hahaha. Kamu tertawa apa? Aku mau tanya kamu satu pertanyaan, ya? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Bukankah kamu adalah pengikutnya? Apakah anak buah sialanmu itu pernah memberitahumu? Jangan ganggu orang yang bernama Lin Chao. Ternyata kamu Lin Chao. Jangan terlalu tegang. Hari ini adalah wilayahmu. Kamu pikir semua orang seperti dia yang sialan itu? Aku tidak tahu dia sialan atau tidak. Tapi kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, aku jamin kamu akan seperti dia. Selamat datang sang penguasa. Siapa yang berani bicara besar di pestaku? Ternyata kalian berdua. Tidak apa-apa. Semua pergi saja. Kalian berdua, bagaimana kalau kita bicara baik-baik di sebelah sana? Bagaimana? Apa? Kalau kita tidak pergi. Apakah kamu sudah siap untuk bertindak? Tidak, tidak, tidak. Bagaimana bisa? Banyak orang melihat. Kalau aku bertindak padamu, bukankah itu menunjukkan aku kecil hati? Ayo, tunjukkan jalan. Perkenalan diri sedikit. Namaku Du Jieming. Aku salah satu dari 8 pewaris Hong Lian. Aku berbeda dari orang sampah sebelumnya. Dia seperti orang liar. Aku merasa bingung. Karena aku mengutamakan kerjasama. Fokus pada inti. Tolong kerjasama dengan aku. Kalau tidak, aku akan kesulitan. Kesulitan. Kalau sulit, jangan lari. Supaya tidak menimbulkan masalah di akhirnya. Sangat sulit bagi seseorang untuk membantumu. Haha. Baiklah, saya suka hal-hal yang menantang. Semakin kamu tidak setuju, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu puas. Apakah kamu ada urusan? Suka? Lumayan, ini untukmu. Kamu yang menggoda dia. Kamu yang menggoda dia. Kalau orang seperti ini, kamu juga susah untuk suka. Terlalu jelek. Dia sudah menghina kamu. Kalau kamu tidak melawan, dia cari mati. Siapa yang memberimu percaya diri untuk mendekati aku? Hahaha. Bagus sekali. Semoga setelah ini, kamu juga bisa tetap seperti ini, keras kepala dan tak terkalahkan. Kalau tidak, aku akan sangat kecewa. Aku kira kamu tega melihatku diperlakukan seperti itu. Kalau dia melihatmu lagi, aku pasti sudah menghunuskan pedang. Siapa suruh kamu melihatku? Aku tidak melihat. Kamu yang terus-menerus menggenggam tanganku, kan? Ya sudah, pegang saja. Apa dia menolak mimpiku hanya karena wanita ini? Dia menolak mimpiku. Sudahlah. Miss Liang, sudah lama tidak bertemu. Miss Liang, aku sangat menyukaimu. Kita bisa coba bergaul sedikit, bukan? Lepaskan aku. Aku tidak suka padamu. Kalau begitu, minumlah segelas ini. Anggap saja aku memberi muka.
Bagaimana, Du? Kamu mau mati? Tuan. Bagaimana ini? Ini kan pestaku. Kau ingin mengacaukan suasana? Ya. Begitulah cara kau menyambut tamu di pestamu. HMPH, kalau kau tidak bilang, aku sampai lupa. Kalau kau suka ikut campur urusan orang lain, jangan salahkan aku kalau harus memberi peringatan keras. Orang. Ya. Suruh wanita ini minta maaf langsung padaku. Minta aku untuk melepaskan orang brengsek ini. Tembak. Kamu pikir kamu sudah menang, kan? Iya. Diam. Wan. Bangun, bawa dia pulang dulu. Baik, Tuan. Bukankah kamu sombong? Lanjutkan serang. Pergi tusuk wanita itu di lehernya. Lihatlah, kamu masih berani sombong. Badut, aku pikir aku tidak akan pernah bertemu lagi denganmu. Sudah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, tutup matamu. Seperti bermain petak umpet waktu kecil. Hitung sampai 30. Mulai hitung sekarang. Seharusnya aku tidak peduli dengan orang bodoh. Tapi tidak kusangka kamu bukan hanya orang bodoh, tapi juga orang gila. Meninggalkanmu akan menjadi ancaman besar bagiku. Jangan mendekat. Aku sudah bilang ke kalian, Guren, jangan ganggu aku. Kenapa kalian tidak belajar dari pengalaman? Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan apa rasanya hidup lebih buruk dari mati. Aku salah. Nikmati dengan baik. 2930. Semua sudah selesai. Kita pulang. Aku rasa orang-orang Honglian tidak akan berhenti begitu saja. Setelah aku kembali, aku akan mencari orang untuk mengawasi mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka berbuat onar di wilayahku. Semua harus berhati-hati. Wan Ji ditangkap sudah cukup. Membuat kita waspada. Sekarang aku sudah melumpuhkan dua tuan muda mereka. Aku yakin mereka tidak berani sembarangan menggangguku. Sudahlah, aku pergi dulu. Kupikir pesta kali ini bisa membuat kita tahu apa sebenarnya yang mereka inginkan. Tapi tidak kusangka kau langsung menyelesaikannya. Baiklah, aku pergi dulu. Hei, Fu Zhao. Aku masih tidak tahu kemana kamu pergi. Apa yang bisa mereka tawarkan dalam bisnis? Meskipun saat ini tidak ada kerabat yang bersaing untuk kekuasaan, tapi keluarga Liang tetap sangat terpengaruh oleh beberapa tindakan mereka, dan mengalami dampak besar. Xiao Chao, menurutmu ada cara apa? Bagaimana kalau kita ikut dalam pertemuan batu permata? Itu ide yang bagus. Baik, aku ikuti kata-kata Tuan. Percayalah, urusan ini. Saya akan berdiskusi dengan Lan King dari Asosiasi Batu Giok. Nanti setelah ada keputusan, saya akan memberitahumu. Baiklah, saya pergi dulu. Saya masih harus kembali untuk mempersiapkan diri. Hati-hati di jalan. Saya tidak akan mengantarmu. Selamat tinggal, Kak Wan, sekarang berapa persen pangsa pasar kita? Berkat kamu, pasar Batu Giok kami menguasai setengahnya. Pasar barang antik menguasai 60%. Tapi karena Honglian, pasar barang antik terkena dampak besar. Lagi-lagi Honglian. Tenang saja, mereka tidak akan bertahan lama. Aku percaya padamu. Dia datang. Pasti ketemu nih. Kalian ini ngapain sih? Aku pergi dulu. Kaget aku. Kami dari kelompok Honglian. Kalian ini belum cukup dipukul ya? Masih berani datang lagi. Kami bukan datang buat cari masalah. Orang sepertimu selain cari masalah, bisa ngapain lagi coba? Kami dapat perintah dari atasan. Aku tanya, apakah kamu berencana bergabung dengan Kren? Kalau kamu bisa bergabung dengan Kren, kamu bisa menjadi pemimpin muda yang baru, dan ikut bersaing untuk posisi penguasa di masa depan. Biarkan aku jadi pemimpin muda. Ya, selama kamu mau setia pada organisasi, kamu punya kemungkinan menjadi penguasa baru nanti. HMPH, apa kamu sakit? Kamu, jangan datang ke sini. Meskipun kami bertiga tidak bisa mengalahkanmu, tapi jika kau membuat musuh seluruh dunia persilatan, kau pasti tidak akan berakhir dengan baik. Meskipun kau sekuat apapun, bisakah kau melindungi semua orang di sekitarmu?
Apakah pelajaran sebelumnya belum cukup? Ah. Sungguh konyol, apakah dari awal? Aku tidak sudah menjadi musuh seluruh organisasi kalian. Kalian yang takut padaku. Ingin terus-menerus merayu aku. Aku tidak pernah takut pada kalian. Serang aku ah. Tolong nyawaku. Ampuni aku salah. Tidak kusangka kau memang hebat. Namamu memang tidak sia-sia. Pergi sana, jangan buat malu di sini. Bukan begitu. Perkenalkan diri dulu. Namaku Hishumo. Dua tuan muda yang kau bangunkan tadi. Bisa dibilang kakakku. Jangan banyak omong. Jangan kira karena kau perempuan aku akan memberi keringanan. Memberi keringanan? Kau kira aku butuh padamu. Hanya seorang wanita. Di hadapan kekuatan mutlak. Trik-trik kecilmu tidak ada gunanya. Jangan buang waktu. Aku akui kamu jauh lebih hebat dari kedua kakakmu. Tapi dibandingkan aku, masih jauh berbeda. Sekarang lepaskan aku. Kamu tidak takut aku. Nanti aku akan terus membunuhmu. Kalau begitu, apa aku tidak bisa? Ah. Aku sudah memberimu kesempatan. Hanya untuk melihat seberapa kuat kamu. Aku tidak benar-benar akan membunuhmu. Apakah kamu punya kebijaksanaan? Kedua pecundang itu mati. Lalu apa artinya? Kenapa aku harus membalas dendam untuk mereka? Tapi sekarang kekuatanmu sudah membuatku menghormatimu. Aku bisa berjanji padamu. Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Aku akan menyerang orang-orang di sekitarmu. Ini adalah perjuangan antara kamu dan kami. Kamu adalah orang yang patut dihormati. Saya akan memastikan kompetisi ini adil. Kamu adalah talenta. Tidak seharusnya terabaikan. Selamat tinggal. Kak Wang. Sekarang setiap lantai di ruangan ini dilengkapi dengan sistem alarm. Setiap alarm terhubung dengan alat pengingat. Selain itu, saya juga menaruh beberapa alat di dalam dan luar rumah. Agar bisa mendeteksi hal yang tidak biasa kapan saja. Sekarang saya merasa tenang. Semua sudah siap. Semua akan baik-baik saja. Jangan sampai lengah. Aduh, sudah cukup. Xiao Chao besok masih ada konferensi pers. Orang yang bertanggung jawab sudah bilang, kalau acara peluncuran kali ini harus menunjukkan kekuatan kita. Tenang saja, aku sudah atur semuanya. Pasti tidak ada masalah. Sepertinya tetangga Xiao Chao juga mengadakan acara peluncuran. Di sebelah. Iya. Kepala Lin. Ada apa? Toko sebelah itu milik keluarga Zhao. Dan mereka dari keluarga Zhao. Zhao Zian. Mereka kemungkinan besar datang untuk menargetkan kita. Tidak masalah jika ada hal seperti ini. Mereka akan menyesal. Maaf sekali. Bagaimana bisa acara konferensi pers kita berdua bertabrakan? Zhao Zian. Oh, bukankah ini Yao Zong? Kamu juga di sini. Oh ya, perusahaanmu sudah terjual. Aku tidak tahu apakah kamu masih mengenal beberapa orang ini. Menurut pengamatanku, kalian sebaiknya tidak mengadakan lelang batu giok lagi. Pulangkan dan simpan barang beberapa hari lagi. Mungkin kalian akan sadar. Perusahaan kalian akan bangkrut. Kamu sudah selesai bicara. Sungguh tidak tahu diri. Kalau kalian masih berani mengadakan konferensi pers, maka hari ini aku akan bertindak atas nama keadilan. Membongkar kebohongan kalian semua. Teman-teman, orang-orang di belakang saya ini adalah mitra kerja perusahaan mereka sebelumnya. Namun, karena perusahaan mereka tidak memiliki kemampuan operasional sama sekali, maka sekarang mereka semua memilih untuk bekerja sama dengan saya. Saya yakin kalian semua mengerti apa artinya ini. Ini berarti, perusahaan mereka sama sekali tidak memiliki harta berharga untuk menyelenggarakan konferensi batu giok. Dari sini bisa dilihat, konferensi batu giok yang disebut-sebut ini sama sekali tidak ada artinya. Tetapi, pameran yang diselenggarakan oleh 4 keluarga besar kami itu berbeda. Apa maksudnya? Sungguh. Masa masih berani datang ke konferensi batu giok? Tidak malu apa? Pergi. Jadi kamu yakin? Kami tidak punya barang bagus sama sekali. Apakah kita bisa mengadakan pameran? Apa kamu bisa mengundang siapapun? Memberikan barang lelang secara gratis. Sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak. Permisi, kalian semua bisa lewat. Membuat keruh dan membingungkan. Tuan Lin.
Ini adalah Tuan Liang dari grup Liang. Ini adalah ketua direksi Yan Baoge, Pak Su. Dia adalah legenda di dunia koleksi kuno. Hanya dengan satu panggilan telepon, dia datang. Teman-teman semua. Halo semuanya. Saya Su Tianxiong, ketua grup Yan Baoge. Tuan Su ternyata adalah Tuan Su. Tuan Su ternyata datang menghadiri konferensi pers. Teman wartawan ini benar sekali. Saya datang hari ini hanya untuk mendukung Tuan Lin dan Nona Tian. Selain itu, teman-teman saya mendengar bahwa Tuan Lin datang untuk festival batu permata. Dia sengaja membawa beberapa permata berharga untuk memberi dukungan. Pada saatnya, saya berharap semua bisa memberi dukungan yang besar. Selain itu, sahabat dari ketua Tuan Su. Siapa yang bukan tokoh besar di dunia koleksi selama bertahun-tahun? Selama mereka mendukung. Apa pedulinya dengan pameran 4 keluarga besar Zhao Zian? Hanya beberapa kolektor itu saja. Dibandingkan dengan ketua Su dan yang lainnya. Tidak ada artinya sama sekali. Siapa yang merupakan orang dari grup Zhao? Iya, saya. Lain kali, saat memilih lokasi, pilihlah secara terpisah. Lihatlah, sekarang dua perusahaan bertabrakan, betapa buruknya penampilan itu. Ketua Su yang mengatakan itu. Tapi ngomong-ngomong, kalau tidak ada kepentingan, tidak akan ada kompetisi. Lihatlah, karena sudah begini. Apakah pameran keluarga 4 besar itu masih perlu diadakan? Kalau begitu, tidak perlu diadakan. Benar, tidak perlu. Tidak akan diadakan lagi. Kalian dulu saja sibuk, ya? Tunggu sebentar. Saya akan berbicara dengan seseorang untuk membantu Anda. Jangan pergi. Jangan pergi, Xiao Chao. Kita menang. Kita benar-benar menang. Kita sudah mengalahkan 4 keluarga besar. Ya, kita menang. Selamat kepada kalian berdua. Selamat, Tuan Lin. Tuan Lin, mulai hari ini, baik di dunia barang antik maupun industri batu giok, Anda akan semakin maju. Kali ini Anda melakukan dengan baik. Sebagai balasannya, saya akan mencari cara untuk mengobati penyakit Anda. Bawa resep obat ini pulang. Ini akan meringankan gejala penyakit Anda. Tapi penyakitmu belum bisa disembuhkan secara tuntas. Aku perlu mencari sesuatu. Harus minta bantuan ayah lagi. Bagus sekali. Terima kasih banyak. Zhou Qianzhao, kalau kamu bilang begitu, kita memang tidak akan sepakat. Kalau tidak sepakat, kamu minta 80% dari pendapatan tokoku. Apa kamu benar-benar mau berunding? Kenapa kamu tidak ikut merebut? Rebut. Kalau aku yang rebut, aku harus investasi sendiri dan mengelolanya sendiri. Ngapain aku harus cari kamu yang bodoh ini? HMPH. Zhang Wenlong. Saat ayahku ada di sini, kamu tidak pernah berani bicara seperti itu padanya. Saat ayahmu ada di sini, dia berbeda darimu. Berani secara terbuka membuka tempat hiburan di wilayahku. Kamu kok bisa begitu tidak tahu malu sih? Kamu datang juga ya? Kalau tidak bisa ngobrol, kamu kan hanya akan dibully oleh benda tidak tahu malu ini. Kamu sedang memarahiku. Aduh, akhirnya berpikir. Sungguh aneh ya. Teman-teman, habisi dia. Kamu memanggil orang? Ya. Sudah puluhan tahun usianya. Mengintimidasi seorang gadis kecil. Apa tidak malu? Tolong ampun, tolong ampun. Aku malas ngomong sama kamu. Hei, aku tanya kamu. Apakah kamu sudah menguasai wilayahnya? Ini zaman apa sekarang? Hanya karena klubku lebih mewah dari mereka. Kebetulan juga tempat mereka ada di satu jalan yang sama. Jadi memang ada sedikit perebutan bisnis saja. Awalnya saya berniat untuk membicarakan masalah ini dengan baik-baik saja. Tapi siapa sangka dia malah semakin menuntut. Dia kira saya takut padanya. Mari kita bicarakan. Kamu serahkan saja tokomu padanya. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir dia merebut bisnismu lagi, kan? Tidak. Kau bermimpi, kau. Aku bermimpi, lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Aduh. Aku rasa. Kau seharusnya mati. Hati-hati ya. Masih mau memukul? Mau uang atau mau tangan? Putuskan sendiri. Sakit sekali. Bos, pergi dari sini.
Lempar. Kapten. Bos, tolonglah, maafkan aku. Aku akan serahkan toko ini padamu sekarang juga. Harga murah, harga murah. Kalau begitu, kan lebih baik begitu saja. Jadi kita nggak perlu menderita seperti ini, kan? Iya. Benar yang kamu katakan. Benar yang kamu katakan. Suruh orangmu awasi dia. Suruh dia tanda tangan kontrak dulu sebelum pergi. Baiklah. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Aku ada urusan, orang dari Honglian muncul lagi. Seseorang bernama Hishumo. Dia bilang akan awasi orang Honglian. Tapi tidak akan menyakiti keluargaku. Kupikir kamu tidak termasuk di dalamnya. Mereka ingin masuk ke pasar sini. Pastinya aku akan mengurusmu dulu. Jangan bilang hal yang menakutkan seperti itu, oke? Tenang saja. Aku di sini. Sekarang keempat keluarga besar sudah tidak berpengaruh lagi. Aku hanya tinggal merebut pasar batu giok di sini. Hanya masalah waktu saja. Fokus utama berikutnya adalah pada Huo Yun. Dan aku pasti akan merebut Eng Yun. Kalau kamu bilang begitu, aku jadi tenang. Oh ya. Saya butuh bantuanmu untuk mencari sebuah bahan obat. Sebuah bahan yang disebut Huo Mingzi. Saya sangat membutuhkannya dan tidak bisa menemukannya melalui saluran biasa. Tapi kalian pasti tidak biasa. Jadi pasti bisa menemukannya. Baik, saya akan mengatur orang untuk menyelidikinya. Terima kasih, bos. Kak Wang, kenapa hari ini banyak orang? Xiao Chao, kamu tahu nggak kalau kamu jadi terkenal? Aku jadi terkenal. Iya kan? Stasiun TV menayangkan seluruh nama perusahaan kita. Lalu orang-orang di industri kita turut mempromosikan. Sekarang kita di dalam negeri. Menjadi yang paling populer di industri ini. Benar-benar, kamu tahu nggak? Omset kita sekarang 3 kali lipat dari sebelumnya. Hebat banget, haha. Siapa itu? Bintang laut, aku. Barangnya sudah ketemu. Sudah ketemu. Benar, ini barangnya. Kondisinya juga cukup bagus. Benar-benar murah untuk anak itu. Murid siapa? Seseorang yang sangat aku tidak suka. Kamu tetap di sini saja. Aku akan pergi dulu untuk mengobatinya. Baik. Aduh, ini ciuman pertamaku. Ikuti saja aku. Aku sudah menghubungkanmu dengan tim medis terbaik dari luar negeri. Mereka bilang dengan 20 juta pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Ini jauh lebih baik daripada yang kamu bilang, dokter ajaib liar itu. Aduh. Tuan Lin, Anda datang. Ya, kakek. Apa dia bukan dokter ajaib yang kamu maksud? Benar. Itu dia. Aku beritahu kamu. Tak peduli apa cara kamu gunakan untuk menipu. Kakekku, aku sekarang bilang, kamu bisa pergi. Benarkah? Kalau begitu, aku benar-benar pergi ya. Orang tua. Bukan aku yang tidak membalas budi padamu. Tapi cucimu yang tidak membiarkanmu berhenti di tempatku. Kamu memang tidak mau mengobati aku. Setidaknya berikan sedikit pengertianlah. Jangan anggap remeh permainan tipu muslihat ini. Aku tidak akan setuju kalau kamu cuma main-main. Aku beritahu, sekarang juga pergi dari sini. Diamlah. Kakek. Lebih cepat lagi, ya. Jangan sampai aku melihat sesuatu yang mencurigakan. Aku tidak akan tahan untuk mengusirmu. Kalau begitu, sikapmu harus lebih tegas lagi. Langsung usir aku saja. Membantu mengobati kamu tidak masalah. Tapi nanti kamu harus menyumbang untuk amal, mengerti? Aku tahu, selama penyakitku bisa sembuh. Aku tidak berharap apa-apa lagi. Asal keturunan dan cucuku bisa hidup bahagia saja sudah cukup. Ambil obat di sini, seduh dengan air panas lalu berikan padaku. Kenapa aku harus membantumu mengobati penyakitmu? Ini kakekmu. Bukan kakekku juga. Kalau tidak mau membantu ya sudah. Kuperingatkan. Kalau kamu nanti tidak menurut perintahku, penyakitmu tidak akan pernah sembuh. Aku hanya bisa menyelamatkanmu kali ini. Lain kali, tidak akan kubantu. Kau mau apa? Ambil obat untuk menyembuhkan penyakit.
Kakek. Tenang saja, tidak akan mati. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa jauh lebih baik. Hahaha. Selama waktu ini, kamu harus banyak berbuat baik. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya. Dan hati harus tulus. Baik, tenang saja. Aku pasti akan melakukannya. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Aku pergi dulu. Pelan-pelan. Aku minta maaf atas kelakuanku yang gegabah sebelumnya. Semoga kamu memaafkanku. Ayo pergi. Xiao Chao, ada yang mencarimu. Oh. Bukankah itu bos Zhao? Hah? Kenapa ada waktu untuk datang ke sini? Ini paman saya, Zhao Tiancheng. Dia adalah orang yang memegang kendali di keluarga Zhao sekarang. Ingin bertemu dengan kalian. Kamu kembali saja dulu. Saya akan berbicara dengan Tuan Lin. Baik. Apa yang bisa kita bicarakan? Jangan terburu-buru. Lihat ini apa. Saya tidak tahu ini apa. Saya telah menyiapkan sedikit hadiah. Sebelumnya mungkin telah menyinggung Anda dan Nona Liang. Itu semua salah paham. Semoga Tuan Lin memberi kami kesempatan. Setelah konferensi pers itu, bisnis 4 keluarga besar itu merosot drastis. Mereka mulai menyerang dan menggerogoti bisnis keluarga Zhao. Keluarga Zhao sekarang hampir bangkrut. Kalian juga mengalami hari ini, hahaha. Kalian berdua tenangkan diri. Sebelumnya memang terjadi salah paham. Sungguh-sungguh salah paham. Saya bisa menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Saya bisa memberi kalian kesempatan. Serahkan pasar batu giok yang kalian miliki. Saya bisa mempertimbangkan untuk membebaskan kalian. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin sesederhana itu. Kalau begitu kalian cuma mati sia-sia. Silakan jalan, aku tidak mengantar. Kamu. Aku apa? Masih belum pergi. Mau aku antar kamu? Baiklah. Aku antar. Tolong Pak Lin, beri kami keringanan. Lepaskan keluarga Zhao. Kakak Wang ambil kontrak. Baiklah. Jama. Tuan Qilin berkata dan lakukan. Tenang saja, kami berbeda dari kalian. Sangat bagus, Xiao Chao. Mulai sekarang pasar akan menjadi milik kita. Selanjutnya adalah pasar barang antik. Kalian dari Honglian mau cari masalah lagi ya? Kami hari ini datang untuk bernegosiasi. Bernegosiasi. HMPH? Takut. Takut? Bagaimana mungkin saya takut? Hanya saja kita berdua bertarung seperti ini. Akhirnya hanya akan merugikan kedua belah pihak. Lebih baik kita adu secara jujur. Siapa yang kalah, harus mundur dari pasar barang antik di Pinghai City. Oh, kamu ingin bermain bagaimana? Aturannya sangat sederhana. Di sini ada 10 barang antik. Pilih salah satu. Yang harganya paling mendekati akan menang. Baik. Lalu siapa yang akan jadi juri? Karena barang antik disediakan oleh kami, maka juri akan disediakan oleh kalian. Bisa. Datang ke Qianzhang. Sudah bertemu Tuan Li. Ini adalah Ketua Dewan Yan Baoge. Saya ingin dia yang melakukan wawancara. Anda adalah Ketua Dewan Yan Baoge, Su Tianxiong. Anda adalah. Saya adalah pemilik muda Zhen Baoshuan, Hu Jinbao. Kamu benar-benar lupa diri, ya? Ini anak kecilmu, bagaimana bisa dikalahkan oleh Yan Baoge kami? Masih berani kembali. Jangan terlalu bangga. Tunggu saja, hari ini aku akan mengalahkan bocah itu. Kamu masih berharap mengalahkan Tuan Lin. Mimpi. Sudahlah, cepat mulai. Tunggu. Kakek Liang, kenapa kamu datang? Hari ini adalah hari Lin Xiaoyu naik tahta. Ini adalah hal besar. Bagaimana bisa aku tidak datang? Jika kalian tidak keberatan, bolehkah saya dan Pak Su menjadi juri kali ini? Saya tidak keberatan. Baiklah, harga akan kami tentukan. Boleh. Kalau begitu, kalian mulai menaksir harganya. Bagus, saya menetapkan nilai antik ini sebesar 13,2 juta. Sedangkan saya menetapkannya 20 juta. Jangan marah, Kak Huan.
Kenapa ada angka 0 dan angka bulat seperti itu? Kamu pikir ini bisa membuatku kesulitan? Nanti aku harap kamu pasti akan sombong. Ayo mulai. Aku ingin kamu memilih terlebih dahulu. Aku pilih ini. Giliranmu? Ya. Kalau begitu, aku pilih ini. Kamu mempermainkanku. Tanpa melihat, langsung pilih dia. Kamu tidak usah mengurus pilihanku. HM. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menang nanti. Kalau begitu, Pak Su, hitung saja. Jangan sampai nanti menargetkan kami. Aku bukan orang seperti itu. Nilai barang antik yang dipilih Hu Jinbao total 20,5 juta. Hanya selisih 50.000. Sudah sampai. Nilai barang antik yang dipilih Tuan Lin sebesar 12,7 juta. Seri-seri saja. Tunggu sebentar. Porselen biru ini. Lihat warna ini. Lihat pola ini. Tapi ini adalah barang asli dari kilang resmi. Setidaknya harus lebih mahal 500.000. Kalau begitu, nilai barang antik yang dipilih Tuan Lin adalah 13,2 juta. Mempermainkan saya. Pasti kalian sudah bersekongkol. Oh, begitu ya. Apakah kamu ingin mengelak? Kalau aku tidak mengakui, bagaimana? Datang, tangkap mereka. Aku mau lihat siapa yang berani. Siapa yang berani menyakiti? Tuan Lin ternyata orang resmi. Orang resmi? Apa pedulinya? Hari ini adalah pertandingan pribadi. Orang resmi tidak campur tangan. Siapa bilang aku tidak peduli? Tuan Lin adalah orang resmi kami. Apa? Tuan Lin. Mengingat kontribusi Anda untuk pasar batu giok di kota Pinghai, pihak resmi memutuskan menunjuk Anda sebagai Ketua Asosiasi Batu Giok, serta anggota kehormatan Asosiasi Nasional. Silakan terima. Orang-orang, bawa kelompok ini pergi. Tunggu, Ketua Lan. Ini adalah urusan asosiasi barang antik kami. Meskipun harus diatur. Tidak seharusnya kalian dari asosiasi batu giok yang mengatur, kan? Benarkah, HM? Kalau begitu, saya akan membuatmu benar-benar putus asa. Untuk mempromosikan perkembangan pasar barang antik yang teratur. Dan persaingan yang teratur. Mulai hari ini, Asosiasi Batu Giok Pasar Pinghai diperluas menjadi Asosiasi Antik dan Batu Giok Kota Pinghai. Mengatur semua pasar antik dan batu giok di kota Ninghai. Dijabat oleh Tuan Lin sebagai Presiden Asosiasi pertama. Baik. Saya di sini mengucapkan selamat kepada Tuan Lin. Xiao Chao. Lin Chao ya. Selamat kepada Tuan Lin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sekarang, apakah kalian masih ada yang ingin dikatakan sebelum pergi? Ketua Lin, silakan duduk hahaha. Selamat, Ketua Lin. Salam kenal, Lin.